Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Sayekti, Kepala TK MT Angadirejo, sebuah sekolah yang ada di pedesaan dengan semangat juang yang tinggi telah mempunyai 6 kelas terdiri dari 3 kelompok A dan 3 kelompok B dengan murid dari berbagai daerah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktik balik saya dalam mendampingi Bapak Ibu Guru menjalankan program Kolak Timun Suri Kebun Sekolah. Jadikan tempat berinovasi, berkreasi, dan untuk bereksplorasi, menumbuhkan inovasi di lahan sempit TK MTA Ngadirejo. Ruang belajar yang sempit membuat anak-anak kurang leluasa bergerak. Padahal di usia mereka bermain dan bergerak bebas adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Tantangan lain datang dari keterbatasan lahan. TK MT Angadirejo tidak memiliki area lahan yang cukup luas. Di tengah keterbatasan itu, bagaimana caranya kami bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas bagi anak-anak tanpa harus menunggu segalanya lengkap terlebih dahulu, sehingga lahir sebuah gagasan Kolak Timun Suri. Menyusun strategi dan menggerakkan dukungan. Strategi komunikasi dan kolaborasi. Saya menyampaikan gagasan kepada yayasan dan komite tentang pengadaan sarana prasarana serta lahan baru untuk kebun sekolah. Pengadaan sarana prasarana mendapat kesepakatan membeli dengan sistem mengangsur. Sedangkan pembuatan kebun sekolah dengan menyewa sebidang tanah dari warga sekitar. Strategi gotong royong. Saya mendorong guru dan wali murid ikut terlibat, seperti donasi sukarela, infak guru, serta hasil dari penjualan buku penunjang pembelajaran karya kami sendiri. Perlahan tapi pasti, kami memiliki ruang kelas dan halaman lebih luas untuk bermain dan belajar. Pengembangan profesionalisme guru. Saya menyadari bahwa guru adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Berbekal pelatihan pembelajaran mendalam dan seminar inovasi pendidikan, kami belajar cara merancang pembelajaran yang menstimulasi berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Pembangunan kebun sekolah Kolak Timun Suri. Dengan semangat yang sama, kami mengubah lahan sewa menjadi kebun sekolah. Pembelajaran yang bermakna. Di kebun sekolah dapat menstimulasi semua aspek perkembangan, di antaranya anak belajar motorik halus dan kasar, koordinasi mata dan tangan seperti menggali, memetik, dan mencabut rumput, menggerakkan otot-otot besar untuk melatih kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan, seperti mengangkat dan memindahkan polybag ke tempatnya. Mereka belajar literasi dan numerasi, memberi nama tanaman, mengukur panjang tanaman, dan membedakan besar kecil. Mereka belajar bekerja sama, bergotong royong, menggunakan selang untuk menyiram, untuk meningkatkan keterampilan sosial, menghargai teman, dan melatih tanggung jawab. Mereka belajar sains, mengamati hewan yang ada di kebun sekolah. Anak juga belajar mengukur takaran air. Mereka belajar seni. Anak menggambar objek dari benda nyata hasil pengamatan, seperti menggambar bunga, daun, sayur, buah yang mereka lihat di kebun. Mengintegrasikan kepedulian lingkungan. Dari kebun sekolah lahir gagasan berikutnya, yaitu strategi sisir lingkungan. Sisir lingkungan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah dengan beberapa program, memungut dan memilah sampah. Aktivitas memilah sampah organik dan anorganik menjadi dasar pemahaman manajemen sampah sejak dini dan pembiasaan peduli lingkungan. Bank sampah. Strategi ini mengajarkan anak tentang kebermanfaatan bahan bekas, di antaranya reduce, reuse, recycle. Anak juga bisa mengolah kembali
barang bekas menjadi barang baru, misalnya kardus bekas menjadi miniatur rumah dan lain-lain. Selain itu, kita manfaatkan, sebagian bisa kita jual ke pengumpul sampah. Sehingga selain mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, bisa menjaga lingkungan tetap bersih dan menghemat sumber daya serta kewirausahaan. Pupuk organik. Sampah organik seperti kulit buah dan sisa makanan difermentasi menjadi pupuk cair. Cangkang telur ditumbuk menjadi pupuk organik. Sampah daun dan ranting menjadi kompos yang digunakan untuk media tanam. Pembelajaran berkelanjutan. Pemanfaatan hasil panen. Anak belajar strategi kewirausahaan sederhana. Hasil panen dijual di kios mini sekolah. Mereka belajar menghitung harga, mengenal uang, mengelola hasil penjualan. Sebagian hasilnya untuk membeli bibit baru. Rasa syukur, nikmat yang diberikan Allah SWT. Anak-anak membuat dan makan sayur bayam dari hasil kebun, membuat minuman jahe dari rimpang tanaman, mengajarkan nilai gizi dan kebersamaan, rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Kini, ketika saya melihat anak-anak antusias merawat kebun kecil itu, berlari-lari dengan gembira, saya memahami perjuangan harus tetap dilakukan. Dari lahan sempit dan fasilitas sederhana, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, percaya diri, dan berempati. Dampaknya terasa nyata. Anak-anak kini lebih aktif bertanya, lebih peduli lingkungan, dan memiliki rasa tanggung jawab. Anak-anak menjadi gemar makan sayur sehat hasil menanam sendiri. Mereka lebih mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Guru-guru semakin kreatif merancang kegiatan berbasis alam. Orang tua pun menjadi mitra yang nyata, menyumbang bibit, menghadiri, dan ikut membeli hasil panen. Yang paling menggembirakan, TKMT Angadirejo kini dikenal bukan karena gedung megahnya, tapi karena semangat inovasi yang tumbuh dari tanah pedesaan. Disinilah saya memahami makna kepemimpinan yang sesungguhnya, memimpin dengan hati, membimbing dengan teladan, dan menumbuhkan harapan dari hal-hal sederhana. Kolak Timun Suri telah menjadi simbol perjuangan TKMT Angadirejo. Saya sangat mengapresiasi program kebun sekolah ini. Anak saya tidak hanya belajar di kelas, tapi juga praktik langsung menanam dan merawat sayur serta tanaman obat, kemudian memanennya. Saya berharap program ini terus dilanjutkan karena dampaknya nyata pada pola makan sehat anak. Bagi saya, jarak yang jauh bukanlah halangan untuk menyekolahkan anak saya di TKMT Angadirejo ini. Sukses selalu TKMT Angadirejo. Saya Haryanto, guru TKMT Angadirejo. Saya menyambut gembira dengan adanya kebun sekolah yang mampu menjadi solusi bagi sekolah TKMT Angadirejo dalam praktik pembelajaran deep learning. Harapan kedepannya, dengan adanya kebun sekolah ini, siswa dapat belajar secara langsung melalui kebun sekolah sehingga pembelajaran lebih bermakna. Saya Uswatun Hasanah, pengawas TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolak Timun Suri, yaitu pengelolaan kebun sekolah sebagai tempat inovasi, tempat berkreasi, dan tempat bereksplorasi dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di TKMT Angadirejo untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif, yang penuh dengan kreativitas, yang insya Allah mampu membawa lembaga MTA, lembaga TKMT Angadirejo menuju sebuah lembaga yang berkualitas dengan melibatkan semua komponen yang ada di TKMTA.